エロ漫画の方がまだ最高の初体験をさせてあげるから。飛んだリコ様のお顔好きです。 Halo Polok, kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Kimiwa Maido Sama episode 4. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Yukito, oyobi kudasai. Hitoyoshi yang melihat Yuki akan sekolah di sekolahannya, Hitoyoshi pun sampai kaget dong. Bahkan Yuki pun mengaku sebagai sepupu Hitoyoshi. Teman-teman di kelas itu pun langsung pada kaget semuanya. Setelah pulang sekolah, Riko pun menemui mereka di gerbang sekolahan. Hitoyoshi pun seketika menjadi batu dong. Karena Hitoyoshi tahu itu semua perbuatan Riko. Riko pun sampai senang sekali. Mereka pun lalu berjalan pulang. Dengan berjalan, Hitoyoshi pun penasaran kenapa Yuki bisa sekolah di sekolahan Hitoyoshi dan mengaku sebagai sepupunya. Yuki pun memberitahu kalau dia dapat sekolah karena melalui koneksi bawah tanah Yuki dan mengaku sepupu itu disarankan oleh Riko agar lebih mudah diterima di sekolahan bila mengaku saudara Hitoyoshi. Dan Yuki pikir bila berada di kelas yang sama dengan Hitoyoshi, Yuki akan lebih mudah melayani Hitoyoshi. Mendengar itu semua, Hitoyoshi pun menerimanya dan mengajak Yuki untuk sama-sama menikmati kehidupan sekolah yang selayaknya seperti kehidupan manusia normal. Mereka pun lalu lanjut berjalan pulang. Hari pun sudah berlalu dan mereka kembali bersekolah lagi. Namun seisi kelas Hitoyoshi pada bergegas rame-rame ingin membeli roti Katsuda. Dan Hitoyoshi pun hanya diam di kelas dengan Yuki. Namun Yuki mendengar itu, semua pada ingin membeli roti Katsuda. Yuki pun juga menginginkannya. Hitoyoshi yang melihat Yuki ingin menginginkan roti itu, Hitoyoshi pun lalu memberitahu bahwa roti Katsuda itu sangat langka. Karena toko lauk pauk Katsuda tutup lebih awal dan tidak ada cara bagi siswa untuk sampai di sana tepat waktu sepulang sekolah. Sebagai gantinya, toko sekolahan menyediakan pilihan roti setiap hari Rabu. Dan yang paling populer adalah roti yakisabu dengan banyak saus Katsuda di dalamnya. Dan masalahnya, ruang kelas Hitoyoshi ruang terjauh dari toko sekolahan. Makanya Hitoyoshi mengira bila ingin pergi membeli tidak akan sampai tepat waktu. Yuki mendengar itu, Yuki pun lalu pergi untuk membeli roti Katsuda itu. Hitoyoshi pun lalu naik ke atap sekolahan untuk melihat Yuki. Hitoyoshi yang melihat itu, Hitoyoshi pun mengira bahwa keinginan dan tekad Yuki itu hanya ingin merasakan saus Katsuda itu. Dan di halaman sekolah pun, gerombolan siswa pun sudah pada ramai untuk menuju ke toko itu. Dan mereka semua itu bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan roti Katsuda. Dan Yuki pun seketika langsung sampai di toko itu. Yuki pun lalu masuk dan membeli roti Katsuda itu saja. Setelah itu, Yuki pun kembali ke atap sekolahan dan menemui Hitoyoshi. Namun Yuki pun sangat gugup dong. Karena roti Katsuda itu satu orang hanya bisa membeli satu. Hitoyoshi pun lalu menyuruh Yuki untuk memakannya saja.
karena Hitoyoshi sudah pernah memakannya. Yuki pun lalu memakan saja. ユキさんの破天荒な行動に突っ込もうと思ったけど Namun Yuki pun membagi roti itu dan disuapin ke Hitoyoshi. Itu pun membuat muka Hitoyoshi sampai merah seketika. Setelah itu mereka pun sudah pulang ke rumah. Dan terlihat Riko pun sedang asik main dengan Mochi. Dan Riko akan menginap di rumah Hitoyoshi karena Riko ingin sekali bercerita semua hal dengan Yuki. Sebab Riko ingin selalu punya kakak wanita dari dulu. Bahkan Riko pun sempat mendandani Hitoyoshi layaknya kakak perempuannya. でね、おりこちゃん考えました。 Dan itu semua bila Hitoyoshi menikah dengan Yuki, mungkin keinginan Riko akan berjalan mulus. 飛躍するな Dengan mereka membahas pernikahan, Yuki pun datang menghampiri mereka dan menanyakan siapa yang menikah. Hitoyoshi pun sampai kaget dong dan menjawab tidak. いや Dan malahan Riko pun mengatakan ke Yuki bahwa Yuki semoga saja bisa menjadi kakak perempuan Riko yang sebenarnya. Dan Riko pun juga menanyakan ke Yuki apakah Yuki menyukai Hitoyoshi. はい、お慕いしております。 Mendengar itu, Hitoyoshi pun malu banget dong. Riko pun lalu menyuruh Yuki untuk mengupaskan buah karena Riko ingin memakannya. Setelah itu, mereka pun pergi ke teras dan mengobrol. Riko dan Yuki pun membahas tentang kecantikannya. リコ様のお顔好きですよ。私もユキさんみたいに綺麗になれるかな。 Dan Riko pun juga mengatakan ke Hitoyoshi ini. ユキさんみたいなお嫁さんがいたらお兄ちゃんだって嬉しいでしょ。 Dengan mereka mengobrol, Shin pun lalu menuju ke kucing yang bersembunyi di tanaman rumah Hitoyoshi. Dan malam pun sudah berlalu dan mereka pun sudah sekolah lagi. Dengan guru Hitoyoshi menerangkan pelajaran, namun Hito pun malah ngantuk berat dong. Sampai-sampai kapur pun dilemparkan ke Hitoyoshi. Yuki yang melihat itu bukannya menghalangi, malah membelah kapur itu. Sampai-sampai kapur itu pun mengenai kedua mata Hitoyoshi. Hitoyoshi pun lalu pergi ke UKS. Sesampainya di ruang perawat sekolahan, namun ternyata perawat sekolahan pun sudah berganti orang. Dan ini memperkenalkan dirinya. 今日から臨時で保健医をしている Nita pun lalu memeriksa mata Hitoyoshi. Namun Nita pun juga menanyakan apakah Yuki itu teman Hitoyoshi. Hito pun menjawab bahwa Yuki adalah sepupunya. Mendengar itu, Nita pun sampai tertawa dong karena tidak ada mirip-miripnya. Setelah memeriksa mata Hito dan tidak apa-apa, Nita pun lalu mengunci pintu ruangan itu dan langsung melakukan ini ke Hitoyoshi. 最高の初体験をさせてあげるから。 Hitoyoshi pun sampai takut sekali. Untung saja Yuki pun datang ke situ. Hito pun lalu berlari mendekat ke Yuki. Yuki pun lalu mengajak Hito untuk pergi dari ruangan itu. 人吉くん、ユキさん。 Setelah keluar dari ruangan itu, Yuki pun mengatakan ke Hito bahwa orang itu tadi, Nita maksudnya, dia berasal dari bisnis yang sama dengan Yuki. Dan ini lalu beralih ke Nita. Dan ternyata kucing yang semalaman berada di rumah Hito itu adalah mata-mata dari Nita. Dan Nita pun juga mengatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga kecil palsu Yuki itu. Wah, bakal seperti apa ya Bri kelanjutan ceritanya? Lanjut nanti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sawer juga boleh loh. Terima kasih.